saya hormati dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Plus batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mukti Nur Hadi, guru dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Aman Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, juga sebagai mahasiswa PPG Transformasi Plus di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas uji kinerja, yaitu membuat video pembelajaran dengan metode Discovery Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan melakukan doa sebelum belajar. Dipimpin sama ketua kelasnya. Ketua kelasnya di sini Jalpa ya. Silakan Jalpa. Sebelum belajar, baca doa, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan doa kita hari ini, khususnya buat kita yang membaca doa, itu tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya terhadap orang tua kita yang ada di rumah, yang lagi bekerja, dengan bacaan doa kita hari ini sebelum belajar, itu akan menjadi jalan memperlancar orang tua kita dan tetap selalu disehatkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baik, siswa, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan sekarang kalian berdiri dulu di samping bangku atau kursi masing-masing. Silakan. Dicek ya kerapihannya. Oke, coba lihat kalau ada sampah di samping meja atau bangku, itu dibuang dulu. Tidak ada, Mbak. Oke, kalau tidak ada silakan duduk kembali. Seperti biasa, sesuai dengan anjuran atau kebiasaan kita di madrasah, sebelum kita memulai ke materi pembelajaran, kita akan membacakan Asmaul Husna. Silakan dipimpin sama Bapak sebagai ketua kelas. 1, 2, 3. Assalamualaikum
sakitnya ya? Ada. Nah, mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya bisa sudah sembuh, bisa masuk mengikuti pembelajaran. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari, kita akan lihat dulu atau kita akan mengulas dulu materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya, ada yang pernah mendengar tidak kota Mekah? Aku Pak. Ya, jawab Pak. Tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW. Kemudian ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan Lutfi. Kota Mekah adalah kota yang berada di Jazirah Arab. Kota Mekah adalah kota yang berada di Jazirah. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kota Mekah atau kota Mekah sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekaligus kota kelahiran dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, sekaligus kota kelahiran dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di materi sebelumnya itu mempelajari tentang masa-masa atau masa ketika Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia. Masih ingat? Masih Pak. Baik, siapa sahabat yang diperintahkan Nabi untuk memimpin sholat ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit? Saya Pak. Ya, Lutfi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang memang sekarang materinya kita akan pelajari. Kemudian selain dari itu, Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Fathu Mekah, ya, Fathu Mekah itu menyuruh kepada sahabatnya untuk mengumandangkan adzan pertama kali. Sahabat yang diperintah oleh Nabi untuk mengumandangkan adzan siapa? Saya Pak. Ya, Rahmat Fitri ya. Sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah. Nah, itu ya, itu sekilas materi yang sudah disampaikan pada minggu sebelumnya. Sekarang Pak Mufti punya satu video yang akan menceritakan kisah tentang keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang berperan sebagai sahabat Nabi dan juga sebagai khalifah. Nah, sebelumnya silakan disiapkan alat tulis dan bukunya, nanti kalian cari informasi yang berkaitan dengan video tersebut. Baik.
Bakar menjaganya. Tiba-tiba, kaki Abu Bakar disunat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disembahnya. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun, rasa nyeri yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" "Aku disunat binatang berbisa, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika. Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Abu Bakar seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketika perang Badar, kami mendirikan tenda untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami bertanya, siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya? Demi Allah, tak satu pun dari kami yang maju selain Abu Bakar." Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah, menceritakan, ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar koin emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, "Wahai Bilal, jika waktu salat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam." Oleh karena itu, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar diangkat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Cukup ya? Bagaimana videonya? Menarik tidak? Menarik, Pak. Baik, setelah kalian melihat dan menonton videonya dari awal sampai akhir, adakah yang akan memberi tanggapan terhadap video tersebut? Ya Pak. Ya, Husni silahkan. Video pusat keterangan Abu Bakar As-Siddiq sayang jadi terus contoh sifat kejujuran. Ya, tepuk tangan buat Husni. Ada yang lain yang mau menanggapi? Saya Pak, Ya, silakan jawab. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang pemberani. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang Pemberani. dimana ketika dia masuk di Gua Sur itu dia rela disengat oleh binatang yang sangat berbisa untuk tidak mengganggu tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu contoh sifat yang pemberani. Baik ya. Nah sekarang sesuai instruksi dari awal bahwa kita hari ini akan dibagi kelompok sesuai kelompoknya masing-masing dan kemudian ada 3 pertanyaan. Nanti satu pertanyaan nomor 1 itu nanti silakan didiskusikan oleh kelompok ke-1. Pertanyaan yang kedua didiskusikan atau dicari informasinya oleh kelompok yang kedua. Pertanyaan ketiga didiskusikan dan digali informasinya oleh kelompok 3. Nah ini pertanyaannya. Nah sekarang kemudian ada atau memiliki 3 pertanyaan yang mana pertanyaan nomor 1 itu nanti dijawab oleh kelompok atau didiskusikan atau digali informasinya oleh kelompok 1. Kemudian pertanyaan yang kedua ini nanti digali informasinya oleh kelompok 2 dan seterusnya ya. Pertanyaan nomor 3 itu digali informasinya oleh kelompok 3. Baik, pertanyaan nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan kalimat teladan. Nah ini didiskusikan dan dicari informasinya oleh kelompok 1. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja pengertian khalifah? Nah ini didiskusikan dan digali informasinya oleh kelompok 2. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana kedudukan sahabat Abu Bakar sebagai sahabat dan khalifah? Ini akan digali informasinya dan didiskusikan oleh kelompok 3. Sekarang silakan kalian cari informasi
informasi sesuai dengan pertanyaan tersebut dan didiskusikan yang melalui alat atau media yang kalian bawa, kemudian atau dari buku sumber belajar. Silakan. Baik, dikasih waktu selama 10 menit ya, silakan. Ada yang sudah selesai? Baik, dilanjut ya 2 menit lagi, silakan. Sudah selesai semua? Ini juga sudah habis ya. Baik, sekarang per kelompok silakan presentasikan hasil temuan dari setiap pertanyaan yang dikasih ke kelompok tadi masing-masing. Silakan kelompok 1, perwakilannya saja siapa? Ya, Rahmat Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mencari tahu, sifat meneladani adalah sikap mengikuti atau meniru perilaku baik dari seseorang yang dijadikan panutan. Ya, hanya itu. Baik. Dari hasil penemuan kelompok 1, ada tanggapan dari kelompok yang lain tidak? Saya Pak. Oke, dari kelompok 3 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja contoh sifat teladan Abu Bakar As-Siddiq? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tanggapannya dari kelompok 3. Katanya apa saja contoh teladan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang ditemukan oleh kelompok 1. Silakan dijawab. Baik, contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal jujur, dermawan, dan setia. Kita bisa meneladani beliau dengan cara bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, membantu teman yang sedang kesusahan, dan tetap setia kepada orang terdekat dalam keadaan apapun. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Sudah ada tanggapan lain dari kelompok 2? Cukup, Pak. Cukup. Nah, baik. Sekarang berarti kelompok 2 silakan mempresentasikan apa yang ditemukan dari pencarian informasi kelompok 2. Silakan perwakilannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang kami ambil dari pertanyaan yang tadi. 1. Gelar bagi manusia sebagai wakil atau pengganti Allah di bumi. 2. Orang yang menggantikan orang lain dan menempati kedudukannya. Oke, cukup? Cukup. Ada tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 3? Cukup? Cukup. Oke, sekarang berarti kelompok 3 silakan presentasikan hasil penggalian informasinya. Silakan perwakilannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan nomor 3 kami telah menemukan informasi tersebut yaitu
Kedudukan sebagai sahabat. 1. Sahabat terdekat. 2. Dipercaya dan dianggap setia. 3. Teladan keimanan. Kedudukan sebagai khalifah. 1. Khalifah pertama. 2. Menjaga keutuhan umat. 3. Menegakkan ajaran Islam. 4. Pemimpin yang adil dan bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu saja dari kelompok 3 hasil temuannya. Ya Pak. Oke, ada tanggapan tidak dari kelompok 1 atau dari kelompok 2? Atau ada pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2 untuk kelompok 3? Tidak ada, Pak. Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak cukup ya. Nah, itu hasil presentasi kalian dari awal sampai akhir. Itulah materi yang diajarkan pada pertemuan kali ini. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini selain dari sahabat Rasul yang setia, jujur, dermawan, suka membantu teman, itu juga sebagai khalifah pengganti pemimpin Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Ya, pengganti atau khalifah yang pertama. Ya. Kebijakan atau prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah diantaranya yaitu pertama, beliau mengadakan perang Riddah atau menumpas orang-orang yang murtad. Nah, dalam perang Riddah ini banyak para sahabat, hampir 70 sahabat penghafal Al-Quran itu gugur dalam perang Riddah. Nah, itu prestasi Abu Bakar, salah satunya menumpas atau memerangi orang-orang yang murtad. Yang kedua, salah satu prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq ini adalah mengumpulkan naskah Al-Quran, ya, mengumpulkan naskah Al-Quran atas ide dari sahabat Umar bin Khattab. Kata Umar, wahai Khalifah Abu Bakar, karena banyak yang meninggalnya penghafal Al-Quran di perang Riddah, itu kemungkinan nanti Al-Quran tidak bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Maka Abu Bakar menerima saran tersebut dan memanggil sahabat yang pintar juga penghafal Al-Quran, siapa? Zaid bin Sabit, untuk segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Itu ya. Jadi kita simpulkan sebentar atau kita simpulkan sedikit. Yang pertama, Abu Bakar ini sebagai sahabat Rasulullah SAW yang jujur, setia kawan, dan dermawan. Kedua, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Cukup. Cukup? Cukup. Sekali lagi sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Atau ada materi yang belum bisa dipahami? Misalkan, kamu kasih contoh ya. Pertanyaannya, Pak, kalau gelar As-Siddiqnya itu dari mana? Ada yang bisa menjawab tidak? Nama aslinya kan tadi Abu Bakar. As-Siddiqnya itu gelar. Dari mana? Dari Ya, bukti silakan. dari Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW. Ada yang bisa melengkapi atau menjawab lagi? Nah, As-Siddiqnya itu gelar yang diberikan Rasul kepada Abu Bakar karena Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang pertama membenarkan terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sebelum masuk Islam namanya itu siapa? Abu Quhafa At-Tamimi. Setelah masuk Islam diganti oleh Nabi Abu Bakar dan mendapat gelar As-Siddiq. Baik, sampai sini pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian paham tentang materi yang sudah disampaikan atau sudah didiskusikan. Lebih lanjut lagi, silakan kalian cari referensi yang lebih mendalam di rumah masing-masing. Ya, sampai sini dulu. Terima kasih dan kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.